Oke, kali ini kita akan membuat sebuah desain kaos dengan aliran banner vintage mungkin ya, seperti ini desainnya yang akan kita buat. Langsung saja kita tuliskan teks yang akan digunakan. Kita pilih font, kita buat center atau tengah, kemudian kita perlebar jarak antar tulisan dengan menyeret bagian sini, dikira-kira saja ukurannya. Lalu kita buat kotak di sini sebagai bannernya. Kita berikan warna kuning. Di sini masih ada outline warna hitam. Kita hilangkan dengan klik kanan pada bagian non. Kemudian kita pindahkan objek kuning berada di belakang objek warna hitam dengan menekan Shift Page Down. Kemudian kita copy paste bagian kuning ini, copy paste dengan cepat menggunakan drag klik kanan. Kemudian Shift Page Down ke belakang, menggunakan objek belakang, drag klik kanan, Shift Page Down kembali. Kemudian kita buat menjadi rata tengah. Lalu teks ini kita ubah menjadi per bagian dengan menekan Ctrl K sehingga akan menjadi per objek. Kemudian kita rubah juga teks ini menjadi curves dengan menekan Ctrl V. Kita rubah agar objek kuning ini bisa berada tepat di tengah bagian warna hitam. Caranya dengan klik warna objek kuning dan tulisan dengan menekan Shift, kemudian tekan tombol C untuk tengah kanan kiri dan E untuk tengah atas bawah. Begitu juga dengan yang ini, tekan C E, tekan C E. Kita center lagi, ini sudah di tengah. Kita akan membuat banner bagian belakang, copy paste saja bagian kuning ini, tarik ke bagian sini, kita rubah warnanya dengan warna orange yang lebih gelap, kemudian tekan Shift Page Down untuk merubah ke belakang. Ya, kembali lakukan hal yang sama, Ctrl C, Ctrl V, beri warna kuning. Kemudian kita gabungkan warna orange dengan melakukan menu weld, warna kuning juga dengan menu weld. Kemudian kita akan membuang bagian yang ada di sini, segitiga bagian ini kita akan buang dengan cara klik warna orange dan shift di warna kuning, kemudian kita pilih simplify. Ini sudah hilang bentuknya. Kemudian kita menghilangkan juga bagian kuning ini agar bolong. Ini akan menjadi bolong dengan fungsi backlinks front. Semuanya kita buat. Untuk bagian tengahnya kita sudah selesai, kita grup. Kemudian kita bikin header. Kita tulis di sini developer. Kemudian kita pilih font. Sesuaikan kembali dengan ukurannya. Kita perlebar jarak spasi ke samping dan menarik bagian kanan. Kita rubah warnanya menjadi kuning dan hilangkan outline hitam non di sini. Kemudian kita pijit C dan E agar tulisan developer menjadi di tengah. Kita buat sampingnya sayap, tekan C dan I, paste ya. Kita cari titik tengahnya di sini. Kita buat bagian tengah, karena ini objeknya masih persegi, kita rubah menjadi curves dengan menekan Ctrl V. Menambahkan node dengan melakukan double klik. Kemudian sudah beres, kita rubah warna menjadi orange, dirubah ke belakang, Shift Page Down. Kita akan buat bagian shadow di sini agar terlihat lekukannya, loh. Kita beri warna orange, hilangkan outline, lalu rubah menjadi orange yang lebih gelap. Ya, ini sudah. Kita groove
shift bagian kembali agar di belakang. Kita lempar ke bagian sini lalu menggunakan mirror. Kita atur kembali agar pas. Lalu klik di sini dan ini, kemudian pijit B untuk melakukan rata bawah. Ini headernya sudah jadi, kita bikin putarannya. Teksnya mungkin terlalu jauh jaraknya. Jadi akan membuat bagian sini menjadi bolong ya, dengan menu back minus front. Itu juga yang ini. Kita buat back minus front. Ini telah selesai. Ini juga selesai. Kita buat center. Lalu kita akan membuat frame-nya dengan kotak. Kita rubah warna hitam ini jadi warna orange. Klik kanan pada panel warna untuk merubah warna outline. Lalu double klik di sini untuk merubah garis. Ini untuk ketebalan garis, ini untuk jenis garis. Ini masih berbentuk outline. Kita harus merubahnya menjadi bentuk vektor agar dapat menghilangkan bagian-bagian yang ada di sini dengan menekan Ctrl Shift key. Ini outline sudah berubah menjadi vektor. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Hapus, begitu juga yang bagian bawah. Kita hapus. Hapus. Gambar sudah selesai. Kita group, kita masukkan ke mockup kaos, resize. Sudah jadi. Atau apabila ini lebih menarik, bisa bagian ini kita miringkan sedikit dan sini pijit C dan E agar di tengah. Iya, sudah jadi. Oke, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendesain baju menggunakan CorelDRAW X4. Langkah pertama adalah kita buka CorelDRAW. Di sini saya akan mencontohkan CorelDRAW pada X4. Langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan garis vertikal dan garis horizontal. Di sini saya akan mencontohkan dua garis horizontal yang berada pada 250, kemudian yang kedua adalah berada pada garis 100. Kemudian garis vertikal saya letakkan setengah dari atau 25 dari ukuran 0 hingga 50. Kemudian dari 200 antara 200 dan 150. Fungsi garis ini adalah Fungsi dari garis ini adalah untuk menentukan atau mengukur suatu objek agar sesuai atau simetris. Di sini saya akan mencontohkan. Langkah awal yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita akan mendesain bagian dari baju, yaitu badan dari baju. Di sini saya menggunakan bezier. Saya akan memberikan pada titik dari pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Seperti ini. Kemudian kita akan memberikan warna agar terlihat lebih jelas. Setelah objek kotak ini selesai,
Langkah berikutnya itu kita akan menduplikasi dengan menekan Ctrl D. Fungsinya adalah sebagai cadangan apabila kita memerlukannya. Kemudian kita kembali kepada objek yang pertama. Pada baju tentunya terdapat beberapa lekukan, yang mana terdiri dari lekukan pada samping, atas, dan bawah. Oke, saya akan mencontohkan untuk membuat lekukan itu menggunakan shape tool. Sebelumnya pada bagian bawah saya akan perpanjang sedikit. Setelah itu saya menggunakan shape tool, memberikan titik pada tengah objek, kemudian convert line. Saya akan bentukkan seperti ini. Oke. Kemudian pada bagian atas sama seperti yang di bawah, namun di sini terlihat agak lebih tajam. Oke, sudah terlihat. Pada bagian samping saya posisikan pada bagian bawah. Setelah itu saya letakkan, kemudian saya geser. Begitu pula sebelahnya. Oke, gambar sudah terlihat sama. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat lengan. Pada lengan, kita dapat membuat dengan menggunakan objek yang tadi, yaitu kita duplikat lagi, kemudian kita perkecil. Oke, pada bagian lengan, di sini sedikit agak lebih memanjang, seperti ini, dan kita sesuaikan dengan ukuran dari badan tersebut. Setelah kotak terlihat seperti persegi panjang, pada bagian ini pada bagian sudut atas miring kita memperkecilnya sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu pada bagian bawah kita akan memberi lekukan sedikit. Oke, di sini sudah terlihat seperti lengan. Langkah berikutnya yaitu drag objek yang ini pada posisi lengan atas baju. Kemudian pada titik tumpu saya pindahkan pada sudut atas, kemudian pada bagian bawah saya akan menggeretnya. Oke, sudah terlihat jelas. Kemudian pada sebelah kanan kita dapat menduplikat objek yang barusan kita buat dengan menekan Ctrl D. Untuk membalikan gambar, kita dapat menahan Ctrl, kemudian geser pada bagian samping gambar seperti ini. Setelah itu posisikan pada titik atas baju. Oke, sudah terlihat. Oke, di sini gambar, di sini ukuran sedikit pada posisi ini. Oke, gambar sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menyatukan tiga objek ini dengan menekan weld. Oke, objek bayangan baju sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat kerah. Kita dapat menggunakan ellipse tool. Kita membentuknya seperti oval, kemudian beri warna untuk membedakannya. Setelah itu kita akan menduplikat. Hasil duplikat perkecil. Saya akan beri warna supaya menandakan. Nah, untuk terlihat simetris, kita dapat menggunakan elegant and distribute. Posisikan pada top, kemudian bagian center. Kita apply. Oke, udah terlihat selesai, terlihat simetris. Setelah itu kita potong. Oke, terlihat seperti ini.
Setelah pada bagian lengan itu selesai, drag pada bagian atas baju, sama halnya seperti tadi, posisikan ini, kemudian letakkan pada center dan top. Lihat posisinya. Setelah itu selesai, pada bagian ini bawa ke atas dengan menekan panah pada keyboard. Oke, setelah itu kita akan memotongnya. Kita mendrag dua objek ini, objek baju dengan objek lingkaran tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan ini. Oke, objek sudah jadi. Ini kita geser, kemudian yang ini kita berikan warna hitam seperti ini. Oke, objek baju sudah selesai. Ini sudah terlihat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat benang-benang yang mengikuti pada jahitan baju tersebut. Biasanya terletak pada lengan bawah, lengan atas, dan bagian bawah baju. Caranya yaitu dengan membuat garis sama seperti tadi. Kita menggunakan bezier tool, posisikan pada titik baju. Oke, terlihat seperti garis. Setelah itu, lakukan garis tersebut sesuai atau mengiringi dari lekukan baju tersebut, lekukan dari lengan. Oke, ternyata di sini tidak, saya akan memperbesar. Kemudian oke, di sini sudah terlihat, namun di sini pada posisi ini sudah terlihat sama. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik-titik yang membentuk seperti jahitan. Kita dapat menggunakan outline style selector. Kemudian pilih, saya akan mencontohkan ada titik-titik yang lumayan jelas. Oke, seperti ini. Setelah ini jadi, kita akan membuat pada bagian sebelahnya. Langkahnya yaitu sama dengan menduplikat, kemudian geser pada bagian sebelah, tahan kontrol, kemudian geser pada bagian samping. Oke, pada sebelah baju terlihat. Oke, kita akan bisa menyesuaikannya sesuai dengan ukurannya. Sini terlihat sama. Oke, kemudian untuk membuat jahitan pada bagian lengan atas, sama seperti tadi, dengan menekan Ctrl D, drag pada posisi atas. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita mengklik sekali pada bagian titik tumpu, kita geser pada sudut atas. Setelah itu, pada bagian bawah ditarik menuju bagian ketiak. Seperti ini. Kemudian pada bagian sebelahnya, sama seperti tadi, dengan menduplikat, Ctrl D, drag pada bagian sebelahnya, kemudian tahan Ctrl, geser. Oke, objek sudah jadi. Oke, di sini.
Sekarang pada jahitan bagian bahu, sama seperti tadi, duplikat, kemudian bawa pada bagian kerah. Setelah itu klik sekali, tarik sedikit agak lebih miring. Setelah ini, ditarik, diperpanjang hingga menemui dari jahitan lengan atas. Setelah ini jadi, diduplikat. Tahan kontrol, kemudian geser ke samping. Untuk menyesuaikan pada posisi ini dengan sebelahnya, kita dapat menggunakan garisan, sesuaikan pada ukuran garis dari bahu sebelahnya. Kemudian didrag, posisikan pada titik dari garis horizontal tersebut, kemudian lepas. Setelah itu, ini dapat dihapus. Seperti ini. Jadi terlihat seperti baju. Langkah selanjutnya itu pada bagian benang bagian bawah. Sama seperti tadi, dapat diduplikat dengan menekan Ctrl D, bawa jahitan tersebut atau garis ini pada posisi bawah. Sebelumnya kita akan meratakan. Apabila terlihat selesai, tarik, perpanjang jahitan tersebut, kemudian sesuaikan dengan baju bagian bawah. Di sini tidak terlihat simetris, maka dapat kita atur sesuai dengan posisi baju. Terlihat agak rata. Bila tidak rata, saya akan menggunakan ini, kemudian saya bawa dia ke sini. Sip. Maka desain baju sudah selesai. Tinggal membuat gambar pada bagian depan baju. Untuk baju, apabila baju sudah selesai, maka objek-objek yang tidak diperlukan dapat dihapus. Seperti ini. Terlihat baju selesai.